Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana biasanya ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita hidayah, kesempatan sehingga tetap kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan kita untuk menimba ilmu. Ya, mudah-mudahan pada kelas ini setiap hari ilmunya bertambah, umurnya semakin berkah, dan nanti setelah ilmunya makin banyak, mudah-mudahan di tempat kerjanya semuanya ini akan mendapatkan posisi-posisi yang strategis, minimal menjadi manajer, salah satu manajer lah, manajer fungsional di dalam tempat kerjanya masing-masing. Oleh sebab itu, karena ini adalah semuanya calon-calon manajer ya, sarjana ekonomi S1, artinya perlu menguasai atau memahami bagaimana sebenarnya proses di dalam meningkatkan kerja, menilai kinerja. Sampai hari ini kita sudah berbicara tentang review kinerja. Review ini banyak istilah yang dipergunakan orang biasanya itu ya. Di beberapa tempat itu ada beberapa istilah yang berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain, atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ada berbeda-beda diberikan pengistilahan terhadap review ini ya. Artinya bahwa ada yang membuat namanya misalnya seperti appraisal gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang akan kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini nanti kita akan diskusi. Bapak harap tidak seperti yang pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, vakum aja semua. Jadi Bapak tidak mengerti dia dalam keadaan sadar atau enggak ya, diam aja semua. Ada pertanyaan tak menjawab, bertanya pun tidak, menjawab pun tidak. Nah, ini jadi persoalan kita di dalam kelas ini. Maksud Bapak begini, semua yang di dalam kelas ini bisa berkontribusi ya, karena kan materinya ini sudah lama ternyata di share di dalam grup kita. Bapak berharap itu kan semua sudah sama-sama dibaca juga, paling tidak adalah sedikit yang kita pahami, sehingga ketika kelompok yang akan presentasi menjelaskan kepada kita, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan karena kita sudah punya bahan. Jadi ada yang didiskusikan. Kalaupun misalnya presenternya atau yang mempresentasikan makalah ini belum bisa menjelaskan atau sangat memuaskan bagi sebenarnya, bisa aja sebenarnya siapa saja bisa menambahnya. Namanya kita ini berdiskusi, bersumbang saran ya, sehingga apa yang kita pahami bisa kita jelaskan kepada teman-teman. Tidak hanya berdasarkan teori yang kita baca di dalam buku atau referensi-referensi yang ada, tetapi perlu juga ya dari pengalaman-pengalamannya masing-masing. Nah, ini kan banyak ini, misalnya banyak yang tidak sempat buka kameranya, kemudian tidak bisa presentasi dengan alasan masih kerja. Tentunya sebenarnya manajemen kinerja ini sudah ada prakteknya yang sudah dijalani di kantornya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Karena penilaian kinerja kan pasti ada ya, kemudian direview kinerja itu. Jadi di tempat Anda bekerja pasti juga mengalami hal yang sama ya. Jadi bisa juga pengalaman itu menjadi sesuatu yang bisa kita jelaskan kepada teman-teman kita berkait dengan ketika ada nanti topik-topik yang sedang dipertanyakan ya. Jadi selain teori, Bapak yakin semua di dalam kelas ini sudah punya pengalaman terhadap kinerja ini. Nah, itu yang perlu dibagikan kepada kita bersama. Untuk hari ini ya, untuk membuka diskusi kita nanti akan dihantarkan oleh Gustina Sarirul Hakim, dan sedangkan untuk pemakalah pada malam hari ini adalah Gusti Ayu Sekarwangi. Agak sama pula namanya ini ya, mirip-mirip namanya kedua-duanya. Oke, untuk menghemat waktu kita berikan waktu untuk memandu diskusi ini kepada Gustina Sarirul Hakim. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam semua. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai wabarakatuh. diskusi kita pada malam ini mengenai review kinerja yang akan dibawakan pada kelompok 8 atau kelompok 8 waktu dan tempatnya disesuaikan. Baik, makasih untuk kali ini. Saya akan presentasi yang untuk kelompok 8 yang berjudul review kinerja. Pengertian review. Review mengandung makna meninjau kembali atas segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang menyangkut kebijakan, strategi, perencanaan, maupun pelaksanaan. Review efektif merupakan kunci keberhasilan manajemen. Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerjanya dalam periode waktu tertentu yang disepakati. Review kinerja merupakan proses yang berjalan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Lanjut, Kak. Adapun manfaat review kinerja. Review yang efektif memberikan beberapa manfaat bagi pekerja dalam: 1. Melanjutkan motivasi dan komitmen, 2. Memperbaiki kinerja secara berkelanjutan, 3. Memberikan arahan dan menyetujui kontribusi yang diharapkan, 4. Menetapkan target sejalan dengan tujuan organisasi dan tim, 5. Memahami aspirasi karir dan menilai potensi, 6. Menggabungkan gagasan untuk perubahan. Tipe review. 1. Statement review. Dalam tipe review ini, pekerja diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerja sendiri, mengukur sendiri kinerjanya. 2. Top-down review. Top-down review merupakan review secara tradisional yang dilakukan oleh atasan untuk melihat seberapa jauh bawahannya sudah melakukan pekerjaan seperti telah ditugaskan. 3. Peer review. Peer review merupakan penilaian yang diminta dari rekan sekerja setingkat sehingga saling bertindak sebagai mentor dan membantu memperbaiki kinerja. Top-down review. Bawahan diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerja atasannya langsung. Bawahan memberikan penilaian atas kinerja atasannya langsung yang dirasakan berpengaruh terhadap kinerja bawahan. Menetapkan sasaran. Review memberikan peluang untuk membangun sasaran yang sejalan dengan strategi organisasi. Deskripsi pekerjaan merupakan acuan utama untuk mereview kinerja dan menyelesaikan. Review kinerja yang efektif memungkinkan manajer untuk menghargai presentasi bawahan dan mendorong memperbaiki kinerja terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu direncanakan menggunakan review untuk mendiskusikan sistem reward yang dapat memuaskan kebutuhan individu dan organisasi, daripada hanya sekedar memfokus pada review saja. Lanjut, Kak. Udah, Kak. Tapi belum muncul, Kak, di handphone. Oh ya udah, biar saya yang lanjutin aja ya. Halo, Kak Gusti. Ya. Mempersiapkan review. Persiapan review dan pekerja mempunyai tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan review. Untuk memastikan bahwa diskusi fokus dan terawasi, perlu dipahami peran reviewer dan akan membantu pekerja tentang tanggung jawab sehingga mereka juga dapat mempersiapkan diri secara efektif. Mengelola review. 1. Introduksi sesi. Review dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan antara atasan dengan bawahan. Untuk mendapatkan hasil pertemuan secara optimal, harus dibangun rasa percaya diri di antara peserta pertemuan. 2. Menyepakati
Dimulai aja. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul komitmen. Definisi. Menurut Ivašević, Konovac, dan Matheson dalam Wibowo menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan, identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerjaan terhadap perusahaan. Komitmen menyangkut 3 sifat. Yang pertama, perasaan, identifikasi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, perasaan, terlibat dalam tugas organisasi. Yang ketiga, perasaan loyal pada organisasi. Komitmen menurut Kettner dan Kinnicky dalam Wibowo adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lainnya, kelompok, dan organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Gibson dan kawan-kawan dalam Wibowo memberikan pengertian komitmen organisasional sebagai perasaan, identifikasi, loyalitas, dan pelibatan dinyatakan oleh pekerjaan terhadap organisasi atau unit dalam organisasi. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa komitmen organisasional adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam organisasi, dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Tipe komitmen organisasi. Menurut Seth McMahon, Hood Osborne, dan Huelbin dalam Wibowo mengenalkan adanya 2 tipe komitmen organisasi, yaitu yang pertama, rasional komitmen mencerminkan perasaan bahwa pekerjaan memenuhi kepentingan finansialnya, pengembangan, dan profesionalnya. Yang kedua, emosional komitmen mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan adalah penting, berharga, dan memberi manfaat pada orang lain. Kettner dan Kinnicky dalam Wibowo menggambarkan adanya 3 komponen komitmen organisasi bersumber dari pendapat Mayer dan Allen, yaitu have-time komitmen mencerminkan ketertarikan emosional pekerjaan pada identifikasi dengan dan keterlibatan dalam organisasi. Pekerjaan dengan FTI komitmen yang kuat melanjutkan bekerja dengan organisasi karena mereka ingin melakukannya. Yang kedua, continuous komitmen mencerminkan pada kepedulian terhadap biaya berkaitan dengan apabila meninggalkan organisasi. Pekerja yang terutama terikat pada organisasi didasarkan pada continuous komitmen tetap berada dalam organisasi karena mereka perlu melakukannya. Normatif komitmen mencerminkan perasaan sebagai kewajiban untuk melanjutkan kesempatan kerja. Pekerjaan dengan normatif komitmen
tingkat tinggi merasakan bahwa mereka harus tetap dengan organisasinya. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yang pertama adalah faktor personal, yang kedua karakteristik pekerjaan, yang kedua karakteristik struktur, yang keempat pengalaman. Mengukur komitmen, orang memberikan perhatian pada prestasi kerja ketika mereka mempunyai komitmen untuk melakukan tindakan. Adalah penting untuk dilakukan observasi terhadap tingkat antusiasme dan komitmen yang ditunjukkan pekerja terhadap kesepakatan sasaran dan tingkat kinerja. Sebagai contoh adalah mereka mengelaborasi rencana untuk mencapai sasaran atau memulai mengajukan pertanyaan tentang implementasi dan siapa yang harus diberitahu tentang sasaran ini, merupakan tanda komitmen positif. Sebagai tanda komitmen positif, pekerja menunjukkan antusiasme menyelesaikan masalah, melaporkannya kemajuan, dan menunjukkan inisiatif. Sedangkan sebagai tanda buruknya, komitmen adalah mengajukan pengunduran diri, mengabaikan masalah, bersikap diam, dan kurang inisiatif. Perilaku penarikan diri. Perilaku penarikan diri adalah perilaku yang menghindari situasi pekerjaan, bahkan memuncak pada perilaku berhenti bekerja atau keluar dari organisasi. Ada dua bentuk penarikan diri menurut Colquitt, Lepine, dan Besson, yaitu penarikan diri secara psikologi dan secara fisik. Yang pertama, daydream atau melamun saat karyawan datang ke kantor tetapi pikirannya di tempat lain. Yang kedua, socializing, membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat di kantor. Yang ketiga, moodlifting, kerja sambilan, melakukan pekerjaan lain selain tugas atau kewajiban utama saat jam kerja. Selanjutnya, looking boss, terlihat sibuk. Karyawan yang suka menyibukkan diri agar terlihat sedang bekerja, contohnya mengatur ulang meja kerja, berjalan berkeliling seputaran kantor. Yang terakhir ini, cyber laughing, memanfaatkan waktu untuk main games di komputer, mengakses media sosial, atau mencari informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Komitmen tinggi, organisasi kinerja tinggi. Komitmen karyawan baik yang tinggi maupun yang rendah akan berdampak pada karyawan. Yang pertama, karyawan itu sendiri, misalnya terhadap perkembangan karir karyawan di organisasi. Yang kedua, organisasi karyawan yang berkomitmen tinggi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, dan loyalitas karyawan, dan lain-lain. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kadang di perusahaan kan pemimpin itu kadang berbeda-beda moodnya. Saya ingin bertanya, kadang pemimpin itu tiba-tiba komitmennya tuh setiap bulannya kadang berbeda-beda.
bagaimana tuh cara menyikapi soal pekerja dengan pimpinan yang komitmennya berganti-ganti gitu Pak, yang berubah-ubah maksudnya. Bagaimana Aldi, sudah di apa pertanyaan dari teman-temannya sudah dicatat? Sudah Pak. Ya, untuk termen pertama ini langsung aja 3 orang diberikan kesempatan. Tadi sudah ada 2, untuk 1 orang lagi. Ada yang bisa mempertanyakan sesuatu hal untuk untuk Aldi Fahri? 1 orang lagi. Halo Bang Aldi. Ya Kak. Halo. Saya Nanda Valentin. Saya mau tanya sih. Dalam perilaku penarikan diri itu kan ada 5 kan, yang secara psikologis dan secara fisik. Nah, ini kita menanggapinya gimana? Kalau misalnya karyawan ada yang seperti itu. Tapi selain dikeluarin gitu. Maaf Kak, bisa diulang nggak Kak? Sinyalnya jelek itu enggak? Pertanyaan kali Kak. Coba diulang dulu Valentin. Di slide abang kan ada soal perilaku penarikan diri. Itu kan ada 2 jenis, di psikologis dan secara fisik. Nah, gimana cara kita sebagai atasan untuk menyikapi dari sikap ini, tapi jangan dipecat? Jelas nggak Bang? Ya, bisa ditangkap Aldi Fahri Oh pertanyaan? ya, bisa. Oh, bisa ya. Ya jelas Kak. Nah ya, coba Thank you. apa dulu ya, dipahami pertanyaan teman-temannya Aldi, kemudian nanti supaya bisa dijelaskan terhadap maksud yang ditanyakan oleh teman-temannya itu ya. Jadi sambil menunggu Aldi Fahri mencari ya ataupun membahas tentang pertanyaan teman-temannya, maka Bapak perlu sampaikan tadi ya, di yang pertama tadi sudah dijelaskan memang. Dimatikan dulu apa? Siapa ini yang aktif apanya? Di-mute-kan dulu, Gustina ya. Nah, coba di-mute-kan dulu. Bapak bicara, ada pula yang bicara. Oke, hari ini sebenarnya ini termasuk materi yang terakhir untuk kita bahas di dalam mata kuliah ini, yaitu tentang komitmen organisasi. Walaupun ada 2 materi lagi yang seharusnya lebih duluan daripada tema ini. Mudah-mudahan pertemuan yang ke-14 dan 15 masih ada kesempatan kepada kelompok 9 tadi dengan kelompok 10. Jadi kita biarkan aja berjalan karena memang sudah terlampaui. Nanti kita ulang lagi bagi yang kelompok 9 dan kelompok 10 supaya mempersiapkan dirinya melakukan presentasi pada pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Karena ini kan sudah pertemuan yang ke-13.
Sebenarnya kalau pertemuan ke-15 itu kan kita tinggal evaluasi aja sebenarnya dari materi-materi yang sudah dijelaskan. Kemudian ada beberapa kisi-kisi untuk UAS yang mau disampaikan. Tapi nanti kita coba bagi waktunya ya di pertemuan ke-15 itu untuk kelompok 10, kemudian kelompok 13 itu nanti kita berikan waktu kepada kelompok 9. Oke. Komitmen organisasi ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan, ini materi yang sangat penting bagi organisasi maupun perusahaan. Kenapa ini sangat penting komitmen organisasi ini? Karena ini sangat berpengaruh bagaimana sesungguhnya orang nanti akan berperilaku di dalam organisasi. Nanti akan kita lihat dari perilakunya itu nanti akan nampak bagaimana sesungguhnya hasil pekerjaan seseorang di dalam perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perusahaan itu atau di dalam organisasi ada 3 yang selalu diperhatikan berkaitan dengan kinerja. Pertama, kinerja individu, kemudian kinerja tim, dan selanjutnya ada namanya kinerja kelompok. Jadi kinerja yang ketiga inilah yang menentukan bagaimana sebenarnya organisasi apakah mengalami kemajuan atau tidak di dalam kegiatannya ataupun aktivitas organisasi itu, dengan maksud bahwa apakah organisasi mencapai target yang diinginkannya atau organisasi dapat mencapai kualitas yang sudah ditentukan, ataupun organisasi mengalami kemajuan atau kemunduran, atau bisa saja tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami kemajuan, artinya prestasi yang dicapai itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, salah satu yang mempengaruhi kinerja itu variabelnya adalah komitmen organisasi. Komitmen itu ada menyangkut 3 sifat. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama perasaan identifikasi terhadap tujuan organisasi. Bagaimana maksudnya? Kalau disebut identifikasi dengan tujuan organisasi, dapat kita jelaskan bahwa seseorang ataupun karyawan yang merupakan anggota di dalam organisasi tersebut merasa bertanggung jawab apa yang akan dicapai oleh organisasi. Dia merasakan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan organisasi nanti akan berimbas terhadap dirinya dan semua orang yang di organisasi itu. Jadi ada kesadaran seperti itu, melihat misalnya kalau tujuan organisasi semakin maju tercapai, maka dia melihat bahwa dengan tercapainya tujuan itu akan berdampak positif terhadap mereka dan termasuk kepada dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, apabila misalnya organisasi tidak mencapai apa yang ditargetkan, maka akan berdampak negatif terhadap dirinya dan anggota lainnya di dalam organisasi. Contoh real seperti ini. Kalau misalnya keuntungan tidak tercapai, penjualan tidak tercapai, maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Kalau pendapatan perusahaan mengalami penurunan, biasanya juga akan mengurangi kesejahteraan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Kesejahteraan para karyawannya akan berkurang terhadap mereka. Atau misalnya organisasinya nanti tidak jadi berkembang, tidak semakin maju ya. Bahkan bisa saja organisasi itu mengalami kemunduran